Shalom saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di Kisah Para Rasul pasal 17. Paulus melayani di Tesalonika. Paulus juga melayani di Berea. Paulus juga berada di Athena. Saya akan memfokuskan untuk kita belajar tentang pelayanan Paulus kepada jemaat di Berea. Saya bisa mengatakan bahwa jemaat Berea ini jemaat yang luar biasa. Kita bisa meneladani jemaat Berea ini. Apa kelebihan dan apa yang membuat kita perlu belajar dari jemaat Berea ini? Saya bacakan kepada saudara di dalam ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Firman Tuhan sendiri menulis bahwa jemaat Berea itu baik hati. Terlihat dari bagaimana mereka menyambut Paulus, terlihat bagaimana mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh Paulus. Jemaat yang baik hati, orang-orang yang karakternya teruji, orang-orang yang gampang, bukan berarti gampang, polos, cenderung bodoh, bukan itu, tapi orang yang tidak rewel, orang yang tidak sulit, orang yang karakternya manis, orang yang lembut, orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul, orang yang menyenangkan ketika berinteraksi dan seterusnya. Maka saya membayangkan seandainya semua orang Kristen, semua orang percaya punya hati seperti jemaat Berea, tentu saja hidupnya akan jadi berkat. Kan banyak orang akan suka, banyak orang akan nyaman bersama-sama dengan kita semuanya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari jemaat Berea ini adalah miliki hati yang baik, miliki hati yang lembut, miliki hati yang menyenangkan, sehingga banyak orang suka bersama dengan kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari juga, kita lanjutkan lagi. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Paulus menyampaikan berita Injil kepada jemaat di Berea, dan mereka menerima dengan rela hati. Artinya jemaat ini mudah diajar, mau dimuridkan, mau dibentuk. Jemaat yang tidak curiga dengan Paulus, jemaat yang tidak berprasangka buruk dengan Paulus, tapi menghargai Paulus dan menerima firman itu dengan rela hati. Tidak mengeraskan hati, tapi hatinya terbuka untuk pengajaran, hatinya terbuka untuk firman yang disampaikan. Dan apakah berhenti sampai di sini? Banyak orang yang menerima firman dengan rela hati, banyak orang yang mempercayai begitu saja firman yang disampaikan. Dan sayang, karena berhenti di titik itu, maka orang-orang seperti ini mudah dibodohi, mudah dimanipulasi. Kelihatannya baik karena dia menerima semuanya, namun pada akhirnya tidak sadar bahwa mereka ini sudah terseret dengan ajaran yang menyesatkan. Namun tidak demikian dengan jemaat Berea. Jemaat Berea itu menerima firman dengan rela hati. Artinya terbuka untuk hal-hal baru, terbuka untuk ajaran-ajaran yang disampaikan Paulus. Tetapi Anda lihat lagi di sini, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini kuncinya. Menerima, tapi tidak mentah-mentah begitu saja. Menerima, tapi juga diselidiki menurut kitab suci apakah benar demikian. Terbuka dengan ajaran-ajaran baru, tapi tetap menjadikan firman sebagai landasan. Apakah ajaran itu benar, ataukah ajaran itu sesat? Banyak orang Kristen gampang menerima, tapi mereka tidak kembali kepada firman, sehingga gampang disesatkan. Belajar dari jemaat Berea, jemaat yang gampang menerima, tapi jemaat yang kritis, jemaat yang selalu menyelidiki benar tidak apa yang disampaikan Paulus itu. Saya berharap saudara semuanya, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, bahwa kita memang jadi orang yang gampang menerima pengajaran,
gampang menerima firman karena hati kita terbuka dan hati kita rela. Tapi jangan selalu menerima semuanya itu mentah-mentah. Apalagi ajaran-ajaran baru, apalagi disampaikan oleh orang yang mungkin namanya saja populer, tapi Anda tidak benar-benar kenal seperti apa karakternya dan seterusnya. Maka jika demikian, kembalilah kepada firman. Cocokkanlah dengan firman. Apakah selaras dengan firman? Kalau selaras dengan firman, terima itu dengan lembut hati. Tapi kalau tidak, katakan dengan tegas bahwa kita tidak mau menerima ajaran itu. Itulah jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa mesti bisa belajar dari jemaat Berea. Tuhan memberkati.